warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sulfini dengan NIM 2420203861211056. Jadi, saya akan menjelaskan materi mengenai peran nasir profesional dalam meningkatkan produktivitas aset wakaf. Pembahasan pertama mengenai nasir atau pemegang amanah wakaf. Jadi, apa sih nasir itu? Nasir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Dalam ekosistem wakaf, nasir memegang amanah syariah dan tanggung jawab manajerial penuh atas aset yang dikelola. Fungsi utamanya mencakup administrasi, pengelolaan, serta pengawasan aset agar senantiasa memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Slide berikutnya, kita membahas mengenai potensi aset wakaf Indonesia. Sekarang, mari kita bicara soal angka, atau bisa dibilang harta karun yang kita punya. Jadi, Indonesia itu punya potensi wakaf yang nilainya luar biasa besar, yaitu mencapai 2000 triliun. Bahkan, kalau bicara soal lahan, kita punya potensi luas lahan wakaf hingga 420 hektar. Tapi kenyataannya, potensi yang raksasa ini belum terkonversi secara optimal menjadi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Kalau ditanya kenapa, akar masalahnya itu sebenarnya klasik. Sistem tata kelola kita di lapangan mayoritas belum berjalan secara profesional. Jadi, potensi besar ini masih tersimpan dan belum terkelola dengan maksimal. Pembahasan selanjutnya mengenai peran strategis nasir dalam transformasi aset. Nasir berperan sebagai pengelola profesional yang bertugas mentransformasikan aset pasif menjadi instrumen ekonomi produktif. Dengan visi strategis yang kuat, nasir memastikan keberlanjutan manfaat aset untuk kontribusi jangka panjang. Posisi ini sangat krusial karena nasir menjadi penentu utama apakah aset wakaf akan menjadi pilar ekonomi utama atau sekadar aset yang tidak produktif. Selanjutnya, standar kompetensi nasir modern. Kenapa sih nasir zaman sekarang harus punya skill khusus? Karena wakaf produktif itu bukan cuma soal mengelola tanah, tetapi soal mengelola bisnis. Jadi, ada 3 hal yang wajib dikuasai. Yang pertama itu, pemahaman fikih dan hukum. Ini sebagai pondasinya. Nasir harus paham aturan syariah dan hukum positif, supaya aset wakaf aman secara legal dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang kedua, kewirausahaan sosial. Nasir bukan cuma pengurus, tapi juga pebisnis. Mereka harus bisa melihat peluang, mengelola aset pasif jadi unit usaha yang menguntungkan. Dan yang ketiga, literasi finansial dan digital. Di era serba transparan, nasir itu harus melek teknologi untuk pelaporan keuangan. Ini penting banget biar donatur dan wakif itu makin percaya sama lembaga kita. Selanjutnya mengenai tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif. Sekarang kita bicara realitanya. Kenapa wakaf produktif di Indonesia belum meledak? Masalah utamanya itu ada pada kendala sistemik yang kita hadapi. Yang pertama, soal sertifikasi aset. Banyak yang belum beres dan ini sering banget jadi pemicu sengketa lahan di kemudian hari. Yang kedua, akses permodalan. Seringkali nasir punya ide bisnis bagus buat kembangin aset, tapi terkendala modal. Yang ketiga, transparansi pelaporan yang belum maksimal membuat kepercayaan masyarakat jadi rendah. Dan yang terakhir, literasi masyarakat. Banyak yang masih menganggap wakaf itu cuma buat hal konsumtif, padahal wakaf bisa menjadi instrumen ekonomi yang punya impact besar. Pembahasan terakhir mengenai strategi integrasi dan penguatan ekosistem. Nah, terus bagaimana solusinya biar ekosistem wakaf kita itu lebih modern? Jadi, kita butuh pendekatan yang terintegrasi. Yang pertama, standarisasi kompetensi lewat sertifikasi profesi buat nasir, supaya standarnya jelas dan profesional. Yang kedua, kita harus digitalisasi data aset dan laporan keuangan, biar semuanya transparan dan bisa dipantau secara real time. Dan yang paling penting adalah sinergi lintas sektor. Nasir, lembaga keuangan, dan para akademisi harus duduk bersama buat membangun model bisnis yang tidak cuma produktif, tapi juga akuntabel. Sebagai kesimpulan, poin penting yang bisa kita tarik adalah produktivitas wakaf di Indonesia itu benar-benar bergantung di tangan nasir yang profesional dan amanah. Kita punya potensi aset yang luar biasa, tapi pengembangannya butuh perpaduan antara kompetensi manajerial, legalitas hukum yang kuat, dan tentunya transparan berbasis teknologi. Jadi, transformasi nasir menjadi profesional yang tersertifikasi adalah langkah utama kita saat ini. Kalau itu semua tercapai, wakaf bakal berubah drastis dari sekadar aset pasif menjadi kekuatan ekonomi real yang dampaknya bisa dirasain langsung buat kesejahteraan umat di masa depan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.